Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Kamis 17 Oktober, judul pelajaran, tema yang muncul kembali, kemuliaan. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Lukas 11 ayat 28. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Dalam Yohanes 17 ayat 1-5 tentang doa Yesus untuk murid-muridnya, apa yang Yesus maksudkan ketika berkata, "Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau." Pelajaran sebelumnya membahas alur cerita duniawi dan manusiawi dari Injil Yohanes, dengan pertentangan dan interaksi di antara manusia yang selalu berkisar pada siapa Yesus dan apa yang Yesus lakukan. Pelajaran saat ini berfokus pada alur cerita ilahi dan kosmis yang juga ditemukan dalam Injil Yohanes. Pembukaan Injil Yohanes dimulai dengan alur cerita kosmis tersebut. Yesus ditampilkan sebagai anak Allah yang ilahi, pencipta alam semesta. Sekali lagi, segala sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada hanya melalui Yesus. Yohanes 1 ayat 3 menuliskan, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Tetapi ayat ini juga mencatat kemuliaan Yesus menjadi manusia dalam inkarnasi, dicatat dalam Yohanes 1 ayat 14. Yohanes menggunakan istilah kemuliaan, doksa, kecemerlangan, kemegahan, kemasyuran, kehormatan, dan memuliakan, doxazo. Ini adalah memuji, menghormati, meninggikan, mengagungkan. Untuk berbicara tentang menerima penghormatan dari manusia dan juga menerima kehormatan atau kemuliaan dari Allah. Dalam Injil Yohanes, memuliakan Yesus dikaitkan dengan konsep waktunya, yaitu waktu kematiannya. Dicatat dalam Yohanes 2 ayat 4, Yohanes 7 ayat 30, Yohanes 8 ayat 20, Yohanes 12 ayat 23-27, Yohanes 13 ayat 1, Yohanes 16 ayat 32, dan Yohanes 17 ayat 1. Salib adalah waktu kemuliaan Yesus. Gagasan ini cukup bertentangan karena penyaliban adalah cara eksekusi yang paling memalukan dan merendahkan di dunia Romawi kuno. Pertentangan yang luar biasa ini, Allah di atas kayu salib, menggambarkan jalinan alur cerita manusia dengan yang ilahi. Pada tingkat manusia, Yesus mati dalam penderitaan, dianggap seorang penjahat yang dihina, dan dalam kelemahan Yesus berseru, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Kemanusiaan ini, sisi gelap dari salib, secara khusus disajikan dalam Matius 27 ayat 46 dan Markus 15 ayat 34. Tetapi, sisi kemuliaan salib secara khusus ditampilkan dalam Lukas 23 ayat 32-47 dan Yohanes 19 ayat 25-30. Salib adalah tempat keselamatan, tempat belas kasihan, dan tempat anak Allah memberikan dirinya kepada Bapanya. Sungguh ironis, kemuliaan Allah yang terbesar dinyatakan dalam rasa malunya yang terbesar saat menanggung dosa-dosa dunia di dalam dirinya sendiri. Pikirkanlah, apakah artinya hal yang begitu drastis, yaitu Allah sendiri yang mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita dari dosa. Ini jelas mengatakan kepada kita tentang betapa buruknya dosa itu.
Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti dalam Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Dengan bacaan Alkitab sedunia, percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari Yohanes pasal 11. Tuhan memberkati kita semua.